Seorang pengemudi bus sekolah mulai memperhatikan seorang gadis muda yang diam-diam menangis setiap sore dalam rute perjalanannya. Perilakunya semakin mengkhawatirkan dari hari ke hari. Suatu sore setelah semua murid turun, ia memutuskan untuk menyelidiki dan melihat ke bawah tempat duduk gadis itu. Dan apa yang ia temukan membuatnya terkejut. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti jalanan ketika Pak Heru memutar kunci kontak bus kuningnya. Mesin diesel berbunyi kasar, mengisi kesunyian subuh yang basah oleh embun. Sebagai supir bus sekolah selama 17 tahun, tangannya sudah hafal setiap tikungan, setiap lubang di jalan desa ini. Tapi sejak 3 minggu terakhir, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya. Alia, gadis SMP kelas 8 itu selalu naik di halte terakhir, tepat pukul 6.15. Berbeda dengan anak-anak lain yang riuh menceritakan PR atau tertawa berbagi camilan, Alia selalu menyendiri. Tubuhnya yang kurus seakan tenggelam dalam seragam putih abu-abu yang terlalu longgar. Matanya, yang dulu Pak Heru ingat cerah seperti kembang sepatu, kini selalu merah dan sembab. Pagi ini, seperti biasa, Alia muncul dari balik pohon asam dengan langkah gontai. Tas hitamnya yang sudah kusut terayun-ayun di pundaknya. Ketika naik, tangannya yang berbintik-bintik itu menggenggam erat sesuatu yang kecil, lalu dengan cepat menyelipkannya ke celah ventilasi bawah kursi belakang. "Selamat pagi," sapa Pak Heru mencoba ramah. Alia hanya mengangguk cepat. Wajahnya menunduk sehingga rambut ikalnya yang kusut jatuh menutupi pipinya yang memar. Bau anyir obat merah menyengat ketika ia lewat. Di kaca spion, Pak Heru mengamati gadis itu melipat tubuhnya di sudut bangku. Tangannya gemetar saat membuka buku tulis, tapi matanya tak pernah benar-benar membaca. Sesekali, ia menatap keluar jendela dengan pandangan kosong, seperti seseorang yang sedang berusaha keras tidak menangis. "Apa yang kau sembunyikan di bawah kursi itu, Nak?" Pak Heru menghela napas dalam hati. Hatinya berdesir, dipenuhi pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Di tengah bunyi mesin yang mendengung dan celoteh anak-anak lain, ia melihat bayangan hitam mengintip dari balik jendela bus, bayangan yang sepertinya hanya Alia yang bisa lihat. Rasa penasaran itu menggerogoti pikiran Pak Heru seperti tikus yang menggerogoti karung beras di gudang. Setiap kali Alia turun dari bus, matanya selalu menyapu sekilas ke bawah kursi itu, seolah memastikan sesuatu masih ada di tempatnya. Hari Jumat itu, Pak Heru memutuskan untuk bertindak. Setelah mengantar anak-anak terakhir, ia memarkir bus di ujung lapangan sekolah yang sudah sepi. Angin sore berdesir lewat jendela yang pecah, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Dengan senter kecil di genggamannya, ia berlutut di depan kursi baris terakhir. Ventilasi baja di bawah kursi itu longgar. Saat diangkat, debu beterbangan menyergap hidungnya. Di baliknya, terselip sebuah bungkusan kecil terbungkus plastik kresek hitam. Jantung Pak Heru berdegup kencang ketika jarinya menyentuh benda di dalamnya. Lempengan blister pil berwarna putih biru dengan tulisan asing. "Pil KB." Darahnya mendidih. Ini bukan sekadar kenakalan remaja. Ada yang sangat salah. Ingatannya melompat ke gambaran Alia minggu lalu. Lengan berbintik lebam, kerah baju yang robek, dan tatapan kosongnya setiap kali seorang pria berkumis tebal menjemputnya di halte. "Bapak tahu siapa itu?" Tiba-tiba suara Butini, penjaga kantin sekolah, membuatnya terkejut. "Yang jemput Alia?" katanya ayah tirinya, bisik Butini sambil menyapu lantai bus. "Kemarin aku lihat dia cubit si gadis sampai menangis di parkiran." Pak Heru mengepal tangan. Sore itu, ia mengikuti Alia dari jauh. Gadis itu berjalan lambat, tasnya seakan berat sekali. Di balik pohon mangga, ia melihat ayah tiru, itu. Seorang lelaki berbaju lusuh dengan senyum mengganggu, menarik paksa Alia ke dalam mobil van butut. Sebelum pintu tertutup, Pak Heru melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Tangan kecil Alia menekan kaca jendela, jari-jarinya meregang seperti orang tenggelam yang memohon pertolongan. Mobil van hitam itu melaju cepat, meninggalkan debu dan kerikil yang beterbangan di jalan tanah. Pak Heru menggigit bibirnya sampai terasa sakit. Tidak mungkin aku kehilangan jejak mereka. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan mesin bus tua itu. Ban-ban berdecit saat ia membanting setir menyusuri jalan tikus yang jarang dilalui kendaraan. Setiap guncangan di jalan berlubang membuat jantungnya berdebar lebih kencang. "Alia, bertahanlah, Nak!" Di persimpangan dekat hutan jati, van itu tiba-tiba berbelok ke kiri menuju kompleks gudang tua yang sudah lama tidak terpakai. Pak Heru mematikan lampu bus dan menghentikannya di balik semak belukar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya ketika ia melihat 3 pria berpakaian necis turun dari van, diikuti ayah tiri Alia yang mendorong gadis kecil itu keluar dengan kasar. "Ayo cepat. Bos sudah nunggu,"
geram salah satu pria itu sambil menyalakan rokok. Dari jendela bus yang terbuka, Pak Heru mendengar suara Alia yang terisak. Aku tidak mau, tolong. Tanpa berpikir dua kali, ia meraih ponselnya yang sudah usang. Jarinya menari-nari di atas layar saat mengetik pesan singkat kepada polisi temannya. Gudang PT Sumber Jaya. Ada perdagangan anak. Darurat. Tiba-tiba, suara jeritan memecah kesunyian. Pak Heru melihat bayangan Alia yang terpantul di jendela gudang, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman seorang pria gemuk berbaju safari. Tidak bisa menunggu polisi. Dengan langkah gesit, ia menyelinap mendekati gudang. Bau tembakau dan minyak mesin menyengat hidungnya. Dari celah papan kayu yang renggang, matanya menyaksikan pemandangan yang membuat perutnya mual. Alia dipaksa duduk di atas sofa kotor, dikelilingi 4 lelaki yang tertawa sinis sambil memegang kamera. Kali ini kita rekam ya, sayang, bisik ayah tirinya sambil merogoh dompet. Pak Heru menguatkan diri. Dengan satu tendangan keras, pintu gudang yang sudah lapuk itu terbuka. Pintu gudang yang lapuk itu terbanting dengan suara menggelegar. Semua kepala berbalik ke arah Pak Heru yang berdiri di pintu dengan nafas tersengal-sengal. Polisi sedang dalam perjalanan, teriaknya. Suaranya menggema di ruangan pengap itu. Untuk sesaat, ruangan itu senyap. Alia yang terlihat seperti boneka rusak di sofa tiba-tiba mengangkat wajahnya. Matanya yang sudah pudar tiba-tiba berkilat melihat sosok Pak Heru. Lelaki gemuk berbaju safari itu adalah yang pertama bereaksi. Bunuh si brengsek ini, raungnya sambil meraih pisau di pinggangnya. Tapi Pak Heru sudah siap. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan kaleng oli bekas ke arah lampu neon di langit-langit. Ruangan langsung gelap gulita. Dalam kekacauan itu, ia mendengar teriakan-teriakan panik. Jangan biarkan dia lari. Di mana anak itu? Dengan meraba-raba dalam kegelapan, Pak Heru berhasil mencapai sofa tempat Alia tadi. Tangannya merasakan tubuh kecil yang menggigil ketakutan. Pak Heru? Suara Alia terdengar parau, penuh harap dan ketakutan. Ayo kita pergi, nak, bisiknya sambil menarik laki Alia yang dingin. Mereka berhasil merangkak keluar melalui jendela belakang yang pecah. Di kejauhan, sirene polisi sudah mulai terdengar. Alia tersandung di rerumputan, kakinya lemas. Tanpa pikir panjang, Pak Heru menggendong gadis kecil itu seperti anaknya sendiri. Maafkan aku, Pak. Alia menangis di pundaknya. Aku takut dia mengancam akan menyakiti ibu kalau aku melawan. Polisi akhirnya tiba tepat saat para lelaki itu mencoba melarikan diri. Adegan penangkapan itu terjadi begitu cepat. Jeritan, borgol yang berbunyi klik, dan teriakan ayah tiri Alia yang mengumpat. Di kantor polisi, Alia akhirnya bercerita. Ibu titip aku ke dia karena harus kerja di luar kota. Katanya biar aku tidak sendirian. Tapi, suaranya tercekat. Polisi menghubungi ibu Alia, yang langsung pulang dengan wajah penuh penyesalan. Aku tidak tahu. Aku pikir dia akan merawat Alia dengan baik, tangisnya. Alia akhirnya kembali ke pelukan ibunya. Mereka memulai hidup baru, jauh dari ayah tiri yang jahat. Pak Heru sering menjenguk, membawakan Alia buku dan makanan kesukaannya. Di hari terakhir Alia naik bus sekolahnya, ia memberikan secarik surat untuk Pak Heru. Terima kasih sudah menjadi pahlawan untukku. Pak Heru tersenyum, tahu bahwa perjalanan panjang Alia menuju kebahagiaan baru saja dimulai.